Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit dengan jaya menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Dari kepenuhan hati, mulut akan berbicara. Sebab semakin kita berusaha meredam atau menghilangkan semua kekayaan misteri kasih Allah yang kita alami dalam kehidupan kita, semakin hari hati tak akan mampu membendung. Dan oleh karena itu, mulut akan memberi cara untuk mengekspresikan kasih Allah itu sendiri. Dan hal ini terjadi secara nyata dialami oleh dua orang murid Yesus yang dalam perjalanan ke Emmaus bersua dengan Yesus, mendengarkan Yesus menjelaskan misteri-misteri Allah, dan mereka semakin berkobar-kobar, bahkan mereka mampu bertemu Yesus secara nyata di dalam doa dan pemecahan roti. Hanya di dalam doa dan pemecahan roti, hanya di dalam perayaan Ekaristilah kita mampu bertemu Yesus yang hadir secara nyata. Yesus yang memberikan dirinya, tubuh dan darahnya demi keselamatan kita, hadir secara nyata di dalam Ekaristi. Dan kegembiraan yang sama ini diungkapkan oleh dua orang murid kepada kumpulan 12 rasul di Yerusalem. Namun, untuk menjadi pewarta kebahagiaan Kristus, ada beberapa hal yang patut kita pelajari pada minggu ini. Yang pertama, kita melihat dalam bacaan pertama, Santo Petrus dengan gagah dan berani menjelaskan bahwa Yesus yang telah kalian bunuh sebagai seorang kriminal, seorang penjahat, adalah Allah. Dan oleh karena itu haruslah kalian bertobat. Namun Petrus sebagai pemimpin para rasul tidak mempersalahkan atau memberi beban itu kepada mereka. Sebab dalam bacaan pertama yang kita dengar pada hari Minggu ini adalah bahwa mereka belum mengerti kitab suci. Ignorance of scripture is ignorance of Christ. Ketidaktahuan tentang kitab suci membawa kita pada ketidaktahuan tentang Kristus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Santo Petrus memberikan penjelasan mengapa mereka tidak mengenal Kristus, mengapa mereka bahkan membunuh Kristus, sebab mereka belum pernah menghayati atau mengerti atau bahkan melihat Kristus di dalam kitab suci dari perjanjian lama bahkan perjanjian baru. Oleh karena itu, ajakan buat kita untuk mampu melihat Kristus atau untuk mampu memahami Kristus, pertama-tama adalah mendengarkan secara lebih serius dan mendalam tentang kitab suci. Hendaknya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita sebagai umat yang terbaptis, kita diberi hak atau kewajiban sekaligus untuk selalu mendengarkan dengan teliti, mendengarkan dengan hati semua sabda Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita lihat dalam bacaan Injil hari ini bagaimana para rasul diliputi kegembiraan karena peristiwa Emmaus. Hadirlah Kristus. Sebab di dalam himpunan umat yang berbicara tentang Kristus, yang merefleksikan tentang Kristus, di sana Kristus hadir, dan di sanalah Yesus menggenapkan semua permenungan kita dengan mengatakan semua nubuat nabi akan terpenuhi, dan semuanya itu telah terpenuhi dalam diri saya. Oleh karena itu, ajakan buat kita semua attentive listening atau cara mendengar yang sangat atentif atau mendengarkan dengan hati akan semua sabda Allah adalah sebuah syarat utama untuk memahami Kristus. Kita ingat, Yesus adalah sabda Tuhan, sabda yang telah menjadi manusia. Oleh karena itu, untuk mengerti sabda Allah, kita hanya boleh pergi kepada sabda yang telah menjadi manusia. Sebab hanya kepada Yesuslah Dia akan memberikan kita penjelasan dan makna yang tak mampu dijelaskan siapapun di dunia ini. Dan hanya kepada Yesuslah kita akan mampu memahami dan mencintai Allah secara aktif melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga memampukan kita untuk berjalan secara baik sebagai seorang yang terbaptis di dunia ini, dan akhirnya akan mampu menyanyikan Haleluya bersama Kristus dan para kudus di surga. Mari kita renungkan bersama.